Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 diselenggarakan musyawarah kerja 2 MWCNU Menganti sampai pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025. Pelaksanaan Musker tahun 2025 ini diikuti oleh seluruh pengurus jajaran MWCNU, pengurus Banom dan lembaga yang ada di MWCNU, dan juga ranting MWCNU Kecamatan Menganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek ningali katose kok melok kademen sedaya iki. Napa kademen napa mboten niki? Monggo sareng-sareng dipun jawab kalian kompak, insyaallah dadosaken berkah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Julasa al-khuraman wa syaikhana al-a'izza ulama al-ajillah, ingkang kula hormati panjenenganipun Wakil Ketua Tanfidiyah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Gresik Dr. Andes Haji Ahmad Saiful Qulub MIE, Dr. Haji Ahmad Sifaul Qulub MEI, yang kami hormati Romo Kiai Haji Hasyim Khalil selaku Mustasar MWCNU Menganti, Kiai Haji Muhammad Mastuhi Abdullah selaku Mustasar MWCNU Menganti, Kiai Haji Nur Suud SAG selaku Mustasar MWCNU Menganti, Romo Kiai Haji Zarkam selaku Mustasar MWCNU Menganti, Romo Kiai Haji Muhammad Iqbal selaku Mustasar MWCNU Menganti, dan yang kami hormati Romo Kiai Haji Imam Hanafi selaku Rais Suriah MWCNU Menganti, yang kami hormati Romo Kiai Haji Muslim Ahmad selaku Wakil Suriah MWCNU Menganti. Tidak lupa yang kami hormati Romo Kiai Haji Idris selaku Ketua Tanfidiyah MWCNU Menganti, yang kami hormati dan yang kami muliakan Haji Muhammad Abdul Qadir SPD selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB, yang kami hormati pengurus MWCNU Kecamatan Menganti, dan yang kami hormati Ketua Lembaga MWCNU Menganti,
Yang kami hormati Ketua Ranting NU se-Kecamatan Menganti, Ketua Banom NU yang ada di MBC NU Menganti, dan tidak lupa para hadirin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa dari lubuk hati yang paling dalam atas segala nikmat yang telah diberi dari Allah dan Yang Maha Agung dan Yang Maha Tinggi. Para kiai dan para santri dalam hal ini teriring doa, jazakumullah khairan wa ahsanal jazaa atas segala nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan atas segala hidayahnya kita dalam keadaan iman dan Islam, dan serta dengan hidayah dan maunahnya kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bermuajahah sekaligus berwujud asa dalam rangka rapat kerja kedua MBC NU Menganti yang dilaksanakan pada hari ini. Semoga berkumpulnya kita di tempat yang sangat mulia ini Allah senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salatuhu wassalamu ala man uhyal Quran. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang juru selamat dan sekaligus pemberi syafaat saat nanti kita berada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, para kiai, para hadirin ingkang kula mulyakaken, saya selaku pembawa acara pada pembukaan rapat kerja kedua MBC NU Menganti yang diadakan di Hotel Farda Trawas Mojokerto Sabtu sampai dengan Ahad tanggal 10 sampai dengan 11 Mei tahun 2025 tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua pembacaan kalam-kalam ilahi, dilanjutkan dengan sholawat bil qiyam, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Mars Sumbanul Waton menempati posisi acara yang ketiga. Acara yang keempat adalah sambutan dan acara yang kelima penutup atau doa. Para kiai, ibu nyai, asatidah dan hadirin yang kami muliakan, agar acara pada sore hari ini berlangsung dengan penuh kekhidmatan, memohon ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita buka dengan bacaan iftitah bil Fatihah yang akan dibuka oleh panjenenganipun Romo Kyai Haji Hasyim Khalil. Dumateng panjenenganipun kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa wa ila arwahi man bana NU wa tad'u abaina wa Muhammadina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa jazakumullah khairan wa ahsanal jazaa kami sampaikan dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Hasyim Khalil. Bapak dan Ibu hadirin para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menginjak fase acara yang kedua, kita mengharap rahmat yang akan diturunkan dan kita pun yakin pada barokah yang akan dilimpahkan kepada kita semuanya melalui Al-Qur'an. Mari bersama-sama kita dengarkan lantunan kalam-kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Haji Fanani Abdillah MPD, sekaligus diteruskan dengan sholawat bil qiyam. Dumateng panjenenganipun kula sumanggaken.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حله. فلما اشتد بضرب رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه النور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه شرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله
ما دعا لله داء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Dan semoga dengan lantunan kalam-kalam ilahi kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus semoga dengan bacaan selawat Nabi kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang muliakan, sebagai bukti kecintaan kita kepada tanah air kita Republik Indonesia, mari bersama-sama kita ikuti dan kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia dan dilanjutkan dengan Mars Subhanul Watan. Kepada beliau Ibu Hajah Nur Hidayati MPD kami persilahkan. Dan hadirin kami
Indonesia lagi anta ummatul fahama kullu hayya tika yawman qami hayya lahimama kullu hayya tika yawman qami hayya lahimama. Indonesia negeriku, engkau banjir martabatku. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah tubuhmu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah tubuhmu. Bapak Wakil Ketua Tanfidiyah PCNU Gresik Dr. Haji Ahmad Syifaul Qulub MPI, dan sekaligus kepada panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Abdul Qadir SPD selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB. Para kiai, ibu nyai, asatidah dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penginjak acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan untuk mengetahui sejauh mana persiapan dan keberhasilan daripada musyawarah kerja yang kedua oleh MBC NU Mengati. Dalam hal ini sambutan yang pertama akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Nur Falis MPD selaku Ketua Panitia Musyawarah Kerja Kedua MBC NU Mengati. Dumateng panjenenganipun kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para masyayikh, para kiai, al-mukarram, para alim, para ulama, sepuh bin sepuh semua ingkang kawula taklimaken, wabil khusus hadir dari PCNU karena sekarang Romo Kiai Haji Mulyadi beliau sedang melaksanakan haji. Semoga beliau diberi Allah sehat panjang umur, amin. Sehat mabrur, amin. Ini beliau hadir sekarang Bapak Syifaul, Bapak Doktor Haji Syifaul Qulub MPD. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang. Dan saya hormati juga ini ada Bapak DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua DPD PKB Kabupaten Gresik. Beliau Bapak Haji Abdul Qadir SPD. Selamat datang dan yang sangat kita muliakan. Semoga beliau tambah sehat dan barokah kabul semua hajatnya, amin. Tak lupa kiai kita ini lengkap hadir dari MBCNU ini, termasuk dari unsur besar ada Yai Hasim, Yai Mas Duki, ada Yai Arham, ada Yai Nur Suud. Ini Rais Suryahnya langsung juga hadir di sebelah Pak Ketua DPD PKB Bapak Kiai Haji Imam Hanafi ini. Semoga beliau sehat panjang umur, amin. Yang kemarin hari Minggu waktu ada muslimat di kampungnya sendiri itu sedang opname banyak ya. Minggu berikutnya sekarang bisa ada, alhamdulillah. Dan tak lupa Bapak Ketua Tanfidiyah Bapak Kiai Haji Idris beserta semua jajarannya.
insya Allah hadir semuanya, serta para ketua lembaga dan juga para ketua ranting semuanya yang semangat semuanya, yang kami muliakan, kami taklimakan, kami hormati, serta para banom ada hadir, GB Ansor ada hadir, termasuk ketua muslimat beberapa, nah itu beberapa rombongnya, rombongan maksud saya. Ada juga dari Fatayat, dari Ibnu PBNU, tandukannya juga ada dari Syahri dan serta yang lain. Semua para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita dirahmati oleh Allah bisa mengikuti program MPCNU amanah dari para masyayikh, termasuk ADRT. Kita harus mengadakan musyawarah kerja MPCNU menganti, dan ini sesuai dengan amanah serta ADRT. Alhamdulillah bisa kita laksanakan, dan kegiatan ini mudah-mudahan yang kita semuanya dengan semangat tulus diberi Allah kelancaran, manfaat, barokah, amin. Saya ucapkan selamat datang kepada semua para undangan, para kiai dan semuanya yang hadir ini, dan tak lupa termasuk beliau-beliau yang di depan ini buat semuanya, terutama Bapak Haji Abdul Qadir ini. Mohon maaf, saya sejak dulu itu sudah mikir kalau nanti ada kegiatan kiai-kiai itu kira-kira sesekali atau 2 kali di hotel, semoga Allah berikan kemudahan. Sudah mikir anak aja, kosok rapat guni musolai. Paling banter rumah makan enggak semuanya. Nah ini alhamdulillah dengan maunah pertolongan Allah lewat tawasulnya ini Mas Pondra Idris diajak silaturahim ke rumahnya Abah Qadir. Ternyata Allah memberikan rezeki lewatnya di Abah Qadir ini, alhamdulillah ini. Abah Qadir masih cinta dengan MPC mengajar lagi, alhamdulillah ya. Jadi inilah yang kita harus perlu tahu, bahwa rezeki Allah itu lembut, sangat mungkin sekali. Yang tadi sudah saya awali termasuk sabda Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Ini disampaikan oleh Gus Bah, bahwa kalau kita ini menjadi orang yang sukses, jangan berat-berat kita itu mengakui bahwa ini barokahnya dari guru kita. Jangan pura-pura tidak tahu bahwa kita sukses ini adalah termasuk barokahnya guru-guru kita. Acara ini kita harus mengakui bahwa ini adalah termasuk jasa dari Bapak Haji Abdul Qadir. Tepuk tangan. Secara akal kalau tidak dibantu beliau, tidak bisa kita muskil di hotel sekarang ini. Mudah-mudahan besok bisa Allah berikan mudah lagi, termasuk Abah Qadir juga sehat, lancar, termasuk beliau dalam kegiatannya, kabul semuanya, termasuk cita-citanya barokah semuanya. Dan mohon maaf Abah Qadir, kami nanti nggak bisa membantu apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman para kiai ini nanti bisa kerjasama yang baik, yang sama-sama manfaat, bahwa Islam mengajarkan kita yang perbanyak silaturahim. Silaturahim bahasa kerennya sekarang adalah networking, kerjasama. Kita kerjanya yang manfaat dan harus kita gelar di mana-mana itu. Jangan sampai kita sombong, pura-pura pintar tapi tolak kayak hidup kopon. Oleh karena itu MPC ini masih butuh kerjasama yang manfaat barokah, termasuk kerjasama dengan semua pengurus MPC, dengan lembaga, dengan ranting, dengan balok, semuanya menyatu. Mudah-mudahan NU nanti bisa tambah jaya, berkembang, manfaat barokah. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang pecinta surga. Ternyata saya menggelar di grup itu banyak yang gelinding semuanya. Sukarilah. Mudah-mudahan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, yang maksudnya orang yang bersedekah itu adalah mempermudah untuk menuju jalan surga dan mempermudah rezekinya di akhirat.
demikian, mohon maaf juga kepada semua para peserta. Barangkali acara ini nanti ada kekurangannya. Kami selaku panitia, terutama Bandung Suut, ya, sabar, ya, termasuk hari ini. Saya guyu-guyu seru sekali menengai, dengan mau baru apa sehat, karena bisa kamu, ya, muka-muka termasuk sisi itu ngomong kamu. Dan acara yang sudah kita buatkan ini, mohon maaf, kami nanti tidak bisa memberikan oleh-oleh sesuatu termasuk cangkingan kalau yang disampaikan undangan berkat, undangan durian ya. Jadi kalau pulang ini, alhamdulillah bisa ditidurkan oleh Abah Khotir di hotel. Ini termasuk sejarah menganti MBC ini bisa acara musker di hotel nanti sampai umum nosa MBC Kabupaten Gresik. Biar kalau barokah. Dan saya mohon nanti Pak Ketua dari BC, mohon maaf Pak BC, proto gigas putih dari nganti sok di hotel ini. Barokah Abah Khotir ya. Mohon nanti teman-teman para pengurus MBCNU, lembaga sama ranting semuanya untuk diberikan spirit, support, dimotivasi, semoga tambah semangat biar Mbak Hasim tambah senyum, tambah MBCNU nanti ini unit-unitnya bisa berkembang manfaat semuanya. Terima kasih. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muhammad Abdul Qadir SPG selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKB dumateng panjenenganipun kula sumanggaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul fadil, para alim ulama, para kiai yang hadir di majelis ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya karena banyak kiai yang rawuh, mudah-mudahan sehat selalu dan senantiasa bisa membersamai kita dalam rangka berkhidmat di Nahdlatul Ulama, utamanya Rois Surya MBCNU menganti Kiai Haji Imam Hanafi. Mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk terus membimbing kita semua dalam rangka berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Ketua MBCNU Kiai Haji Idris, mudah-mudahan juga sehat selalu. Sudah periode kedua beliau memimpin MBCNU. Mudah-mudahan semakin pesat kemajuan MBCNU di saya lihat kantornya juga semakin bagus. Sahabat saya ini Dr. Kiai Haji Syifaul Qulub, karena jadi pengurus PJ harus jadi kiai. Kemarin saya sudah bilang ke Mas Abu ini, untuk mempercepat jadi kiai itu masuk MUI. Masuk MUI cepat jadi kiai. Bapak Ibu para pengurus MBCNU menganti ranting ini. MBCNU Lembaga Banom, Ibu Haja Muslimat, sahabat-sahabat saya Fatayat yang hadir di belakang, semuanya saja sahabat-sahabat Ansor, Ibu IPPNU yang hadir semua, tanpa mengurangi rasa hormat saya, banyak sahabat saya, banyak senior-senior saya juga di sini yang hadir, semuanya saja saya hormati, saya muliakan. Termasuk sahabat lama saya, Pak Nasir Khalil, kudingnya tetap. Bapak Ibu yang saya hormati, bil iktifak, pertama saya bersyukur karena pada kesempatan yang baik ini saya bisa bersilaturahim dengan MBCNU menganti.
Yang kedua, sholawat masalah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, secara singkat Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami ini kader NU. Jadi kalau Abdul Kholis ini bukan bagian dari bukan kewajiban lagi. Ini bukan lagi kepentingan MBCNU yang dengan saya untuk bisa memberikan fasilitas membersamai panjenengan semua. Tapi ini adalah tugas dan kewajiban saya selaku kader NU semampu mungkin untuk bisa bersama-sama berkhidmat dimanapun. Kalau itu jadi bukan lagi, saya sering sampaikan itu, mau milih atau tidak, mau PKB atau tidak itu tidak jadi masalah buat saya. Hari ini forumnya adalah kita berbicara kaitannya bagaimana kita berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama, itu aja. Jadi ini kebutuhan saya sebagai kader yang ingin diakui dari bagian dari pengkhidmat NU, bagian dari yang ingin diakui santrinya Mbah Hasim, maka saya datang di forum MWCNU Menganti ini. Apalagi Menganti itu tidak asing, karena mertua saya itu dulu rumahnya itu termasuk tempat singgahnya tokoh-tokoh dulu dari Menganti, ya Bu Hamid, termasuk yang siapa Pak yang dari Golkar itu? Abah Salamun dulu itu, karena saya masih sekolahnya juga di tempat sekolah mertua saya itu, jadi saya hafal banget. Saya tahu tokoh-tokoh Menganti, termasuk Pak Yarham ketika bertugas di Menganti, ya saya paham banget. Jadi tokoh-tokoh di Menganti ini bagi saya bukan orang asing. Kalau saya akrab sekali dengan tokoh-tokoh senior yang ada di Menganti. Yang kedua, Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, hari ini memang kita harus banyak melakukan kolaborasi, sinergitas. Karena memang program-program di pemerintahan hari ini itu menuntut untuk itu, untuk sinergi, untuk kolaborasi. Kalau ini tidak dilakukan, maka semua gagasan, semua program yang kita bicarakan nantinya ini di forum Raker ini akan sulit sekali nampaknya untuk bisa diwujudkan. Semisal saya contohkan, ketika Abdul Kholis dan teman-teman main ke rumah saya, cerita kaitannya dengan klinik MBCNU, iku nek gak ono bos-bose gerakan-gerakan sing gelem nalangi, mungkin wis tutup ya. Saya sampaikan, ini besok harus segera ketemu Pak Bupati. Bisa enggak kira-kira peserta UHC yang itu dibayarkan oleh APBD Gresik, karena alokasi APBD Gresik untuk membayarkan peserta UHC itu hampir 90 sekian miliar. Kira-kira nek dicuwil 1.000 peserta UHC, kemudian itu faskesnya di MBCNU Menganti, kan tidak sulit juga. Nah, mungkin itu yang saya sebut butuh kolaborasi, butuh sinergitas dengan pemerintah daerah. Meskipun saya tahu pemerintah daerah pasti ada perawatan, ada puskesmas yang juga harus dijaga kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Tapi aku yakin karena Bupati Gresik itu juga bagian dari kader NU, insya Allah kalau urusan-urusan ini tidak sulit. Beringin Anom itu kliniknya sudah 7.000. Jadi nyuwun sewu kalau di Paren tidak ada layanan kesehatan pun setiap bulan itu, kalau masih 10.000 sekarang 12.000 atau 13.000. 12.000 itu hampir 78 juta. Untuk operasional, celengan kanggo bangun, mengembangkan fasilitas dan sarana prasarana kliniknya sudah tidak kesulitan, karena dari faskes yang kita peroleh, pelayanan kesehatan dasar yang kita peroleh dari dana kapitasi yang balik ke klinik layanan itu sudah insya Allah sudah cukup. Nah, ini terus berkembang. Saya berharap itu juga butuh bersinergi
matur ke Pak Bupati, matur ke Dinas Kesehatan, silaturahim dengan Kepala BPJS Gresik bahwa ada warga Gresik yang BPJS-nya itu dibayari oleh APBD melalui program UHC itu. Maka split saja sedikit untuk support agar klinik MBCNU ini terus tumbuh dan berkembang. Kalau kliniknya tumbuh berkembang, nanti pasti rumah sakitnya ketika jadi tidak akan kesulitan mencari pasien. Pasti rujukannya klinik-klinik Mabarot se-Kabupaten Gresik akan diantarkan ke rumah sakit milik NU. Kecuali kalau kemudian ada hal-hal khusus yang bisa yang tidak mungkin ditangani di rumah sakit atau di balai kesehatan milik NU, baru mungkin ada rujukan-rujukan tempat yang lain. Soal-soal pendidikan Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan mumpung ini juga ada Mas Afu selaku masih kabit ya. Jangan terlalu lama jadi kepala dinas. Oh gitu. Harus cepat. Bapak Ibu sekalian, saya ini berpikirnya begini, ketika saya di provinsi, saya sudah cerita sedikit sama Pak Nurfan. Saya ini di luar ekspektasi saya. Biasanya saya ini menghadapi uang 3,5 triliun. Itu sudah Masya Allah besarnya. APBD Kabupaten Kota se-Jawa Timur itu terbesar Surabaya 8, sekian, sekarang hampir 10, 9, sekian, hampir 10. Kemudian Bojonegoro karena ada bagi hasil migas. Ketiga itu Sidoarjo Gresik ini beriring-iringan. APBD-nya hampir menyentuh 3,7, 3,8, 3,6, 3,5. Begitu masuk di Jawa Timur, saya menghadapi APBD yang jumlahnya 33 triliun. Saya bilang ini kalau tidak mau bersinergi dengan kabupaten kota, maka uang ini tidak akan jadi barang. Saya kemarin sempat ditelepon sebelum Pak Bupati berangkat haji itu, saya sempat ditelepon. Ketua aku pengen nggak bembung, kira-kira iso nggak sinergi dengan provinsi? Sangat mungkin, sangat bisa. Kan saya sudah melakukan analisa ketika saya di Gresik, saya sudah lihat, saya berkunjung ke Malangpanggang, Binjeng. Kenapa musim tanam kedua, ketiga itu banyak seringkali terjadi kegagalan panen? Itu karena ketika air melimpah ini semuanya dibuang ke laut, tidak ada yang ditahan. Maka ketika musim tanam kedua, ketiga ini banyak lahan-lahan pertanian kita yang justru kekurangan air. Kalau ini untuk mengatasi kekeringan, untuk mengatasi kekurangan air di sektor pertanian, untuk juga menyelesaikan mengurangi dampak dari banjir yang terjadi di sana, ya Embung itu harus kita lakukan. Panjunan itu ada 15 hektar. Kemarin kita sudah sampaikan ke Pak Sekda Prof. Panjunan Duduk itu yang perbatasan dengan Benjeng itu ada 15 hektar tanahnya, waduknya Pemprov yang itu sudah harus dinormalisasi. Ketika air melimpah seperti ini, masukkan air ke sana, disimpan. Ketika musim tanam kedua, ketiga, maka air ini bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan lahan petani yang ada di sana. Gresik ini surplus beras, Gresik ini termasuk penyumbang meskipun kotanya kota industri, tapi masih menjadi bagian dari penyumbang beras yang cukup lumayan tinggi di Jawa Timur. Hal untuk kebutuhan Gresik sendiri sudah cukup surplus di berasnya orang Gresik itu. Dan itu berasal dari Benjeng, Malangpanggang, sebagai penduduk yang minat tani, dukun sama sekali